منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى أيها المشتاقون إلى رؤية جماله صلوا وبارك عليه وعلى آله من يخطب وصاله يقظة ومناما صلى عليه وسلم تسليما اللهم صل. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah nadraju li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa nafa'ana bihi wa ulumihi bid darain. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran ilmu Syekh Abdul Qadir Jailani terhubung mi'raj kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mewarisi ilmu-ilmu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama bagian batin beliau. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, dalam kitab Imam Qushairi, Risalatul Qushairi, diketengahkan, dikisahkan tentang al-ghaibah. Minggu kemarin kita sudah bicara tentang muhadarah, mukasyafah, dan musyahadah. Muhadarah itu hati yang selalu hudur kepada Allah. Artinya hati selalu ingat kepada Allah. Bila itu terus menerus, timbullah kepadanya mukasyafah. Dibukakan Allah tirai rahasia-rahasia langit, rahasia kehidupan, hakikat kehidupan. Bila itu terus, mukasyafah itu terus, dia istiqomah, ingat dengan Allah, maka akan mendapatkan musyahadah. Musyahadah itu yang terakhir, menyaksikan Allah subhanahu wa ta'ala. 3 komponen itu ada dalam ilmu ma'rifatullah. 3 komponen itu diajarkan dalam ilmu ma'rifah, pembelajaran ma'rifatullah. Kitab Fathur Rabbani, kitab Sirrul Asrar, dalam kitab Futuhul Ghaib, kitab Al-Gunyah, kitab Jala'ul Qatil. Semuanya itu ada dalam kitab Al-Hikam termasuk juga. Ini adalah jaringan ma'rifatullah. Nah, ini penting. Nah, sekarang gaibah. Sebelum orang hudur, mungkin di antara kita masih bingung bagaimana caranya supaya kita selalu ingat dengan Allah. Nah, keadaan manusia itu sebelum hadir terus kepada Allah, dia berada pada kondisi yang disebut dengan ahwalnya atau makomatnya adalah yang disebut dengan gaibah. Apa itu gaibah? Fal gaibah gaibatul qalbi an ilmi ma yajri min ahwalil khalqi. Gaibah itu ialah kegaibannya hati, hilangnya hati, hati berfungsi atau tidak berfungsinya hati pada ilmu yang seharusnya berkeadaan pada keadaan makhluk. Bahasa lain begini, listighalil hisi bima warada alaihi, karena adanya kesibukan hati kepada sesuatu yang lain, karena adanya kesibukan hati kepada sesuatu yang lain yang mendatang kepadanya. Contoh gaibah. Orang saat sendiri dia tiba-tiba terpikirkan olehnya, Waalaikumsalam, tiba-tiba terpikirkan olehnya pada Allah. Alhamdulillah, pada Allah. Misalnya terpikirkan olehnya keadaan langit, antariksa, ya kah, bulan, bintang, atau
asik dia, atau melihat TV asik dia melihat bintang-bintang itu, Wakil. ya kah? Nah, asik ingatnya melihat itu, akhirnya dia terkesima. Tapi terkesimanya tidak juga dengan Allah, tidak juga kemana-mana, tapi dia terkesima saja melihat itu. Tidak ada hubungannya dengan Allah, pokoknya terkesima aja. Sering kan gitu kan? Atau melihat pemandangan yang indah, terkesima dia, kagum, wah bagusnya pemandangannya. Itu namanya hati yang gaibah. Hati yang gaibah. Hati yang gaibah seperti ini bisa melalaikan. Lalai kita dengan Allah, lalai kita juga dengan makhluk. Asik nunjun, mancing, iyalah. Oh, mancing sampai jam berapa? Anak istri ingatlah, lupa kita, karena tadi itu kita gaib dengan makhluk, gaib dengan manusia, tapi kita gaib juga dengan Allah, iyalah, dengan Allah lupa, dengan manusia lupa. Ini namanya gaibah. Nah, itu keadaan ini, dan ini sering terjadi pada diri manusia, kata saya Jar Imam Qusairi, Jar saya Abdul Qadir Jalani, ini sering terjadi kepada manusia. Hati-hati kamu, bila itu terjadi cepat hubungkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya melihat pemandangan, cepat, ini adalah penciptaan Allah, ini adalah kebesaran, keagungan Allah, cepat seperti itu. Coba orang baru beli sepeda motor baru, merek apa Beb? Sepeda motor baru lah pokoknya. Wow, asik menggosok-gosok sepeda motor ya lah. Yalah, orang tuh gaibah. Dengan anak istrinya bisa lupa dah dia. Kotor sedikit kendaraannya langsung dibersihinnya. Oh, udah tahu urusan lagi. Kucing aja mendekat bisa ditendangnya. Ya lah. Nah, dengan Allah lupa, dengan makhluk pun lupa. Yang diingatnya satu saja, sepeda motor barunya. Ini keadaan gaibah, dan itu sering pada diri manusia. Banyak manusia mengerti dengan ma'rifatullah, bahasa lainnya teorinya lah, tahu ilmu ma'rifatullah, tapi tidak bisa memakai. Kenapa jadi begitu? Itulah yang disebut dengan gaibah, keadaan hati yang lupa. Diriwayatkan an Rabi Ibnu Qisam kana yajhabu ila Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu. Muridnya Ibnu Mas'ud ini bernama Rabi. Imam Rabi ini pernah menuju guru beliau bernama Ibnu Mas'ud atau Abdullah Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud ini sahabat Nabi. Nah, sahabat Nabi, setelah Nabi wafat, para sahabat ini banyak punya murid-murid, masing-masing punya murid. Nah, murid beliau ini adalah Ar-Rabi. Pamarra bihanuti Haddadi. Suatu saat beliau melewati Hanuti Haddad. Hanut itu tempat orang membakar besi, membikin parang, bikin keris, mungkin membikin apalah, tombak gitu kan. Pandai bahasa kita. Pakola para al-hadidah al-mahmati pil kiri paghasya alaihi walam yabqa ilal ghada. Setelah melihat itu, tiba-tiba dia melihat hadidah, besi yang panas. Besi itu dipanaskan, al-mahmah, dipanaskan di tungkunya. Begitu melihat itu, paghasya alaihi, maka dia pun pingsan. Nah, gaib tuh lupa dengan Allah, lupa dengan makhluk. Tapi kita kan tidak tahu secara johir dia lupa dengan Allah. Nah, kita uji bangun beliau apa yang terjadi. Beliau pun pingsan sampai besok pagi. Bayangkan, pingsan BP sampai besok pagi pingsan. Palamma apakah suila anjalika. Ketika dia siuman, ditanyalah kepada Imam Rabi ini. Wahai Imam Rabi, kenapa jadi engkau sampai pingsan? Apa kata beliau? Tajakartu kauna ahli nar finnar. Ketika itu aku melihat manusia diajab Allah dalam api neraka. Aku langsung ingat bagaimana siksa Allah
kohar Allah kepada manusia. Saat itulah aku pingsan, kata beliau. Maka berarti gaibah beliau ini hudur, yaitu hadir dengan Allah, hadirnya hati beliau kepada Allah. Kalau pingsan aja bukan karena sebab Allah, melihat sesuatu hal tidak ada hubungannya dengan Allah, berarti gaibah. Jadi orang yang pelupa disebut dengan gaibah, itu maksudnya. Fahadhi gaibah jadatu ala haddiha. Inilah gaibah yang menambahkan aku kepada satu batasan tentang makna, tentang di mana Allah bisa menyiksa kepada manusia. Nah, ini itu. Nah, ada lagi sebuah riwayat dari Ali bin Husain, dari Ali ibnu Husain, anaknya Imam Husain yang bernama Ali bin Husain. Ali seorang Habib. Anahu kana fi sujudi, pada waktu dia sujud, pawaqa harik fi dari, tiba-tiba api menyala di rumahnya, dari atas ke rumahnya. Falam yansharab an salati, dia pun tidak berpaling dari salatnya. Pasuila an hali, setelah api dipadamkan orang, ditanyalah kepada beliau, kenapa engkau tidak menjauh dari api, menjauh dari apa, tidak kepanasankah? Apa kata beliau? Faqala alhadniyan narul kubro an hajihinar. Yang aku ingat adalah api neraka yang besar. Api neraka yang ku ingat. Jadi api ini terasa begitu dingin kecil aja. Yang ku ingat adalah api besar, api neraka. Bagaimana kerasnya siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, sampai beliau lupa dengan makhluk, lupa dengan lain. Yang diingatnya bagaimana Allah bisa sangat keras siksanya kepada manusia. Subhanallah. Nah, ini penting, gaibah ini kita pahami dalam kehidupan sehari. Hati-hati terhadap gaibah yang sering hinggap di semua manusia. Apa saja, termasuk saat kita mimpi. Kita mimpi kan begitu juga. Mimpi tadi jalan-jalan ke pantai, tidak ada hubungannya dengan Allah, malah lupa kita dengan Allah. Itu menggambarkan diri kita lupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau mimpi Ka'bah misalnya, mimpi Masjid Nabawi misalnya, berarti ada hubungannya dengan Allah toh. Berarti kita pasti ingat dengan Allah. Kalau saat mimpi dengan Ka'bah atau dengan Madinah lupa juga dengan Allah, berarti jauh sekali hati kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti jauh kita daripada hudur hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan dapat dimaknai dalam hidup kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.